Rasulullah bersabda tentang sodakoh. Sodakohlah kalian. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar. Qala tasaddaq bi ala nafsi. Kalau kamu punya 1 dinar, maka sedekahkanlah buat dirimu sendiri. Akhirnya dia bertanya lagi, qala indi akhar. Saya punya 2 dinar. Indi akhar maksudnya saya punya uang selain yang 1 dinar. Saya punya 2 dinar. Qala tasaddaq bi ala waladi. Jadi kalau sudah lebih dari 1 dinar, sedekahkan pada anakmu. Qala indi akhar. Saya punya yang lain. Qala tasaddaq bi ala khadimik. Maka sedekahkanlah kepada pelayanmu atau pembantumu. Atau bisa istrimu. Qala indi akhar. Saya punya yang lain ya Rasulullah. Qala anta absaru bihi. Jadi setelah punya yang lain, kamu lebih tahu penggunaannya. Aturlah. Jadi siapa? Dari diri sendiri kalau nggak ada, kemudian anak, istri, kemudian pelayan khadim, pembantu. Dibagi saja. Kalau punya yang lain lagi, Anda lebih tahu penggunaannya. Dibagi, disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan, silakan. Karena kita yang lebih tahu, karena kita yang punya uang. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajru bima anfaqat wa li zawjiha ajru bima iktasaba wa lil khadim mithlu dhalika la yanqusu ba'du min ajri ba'din syai'a. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah, jika seorang istri memberikan makanan dari rumahnya, seorang istri masak di rumah, kemudian hasil masak itu setelah semuanya dikasih ya, setelah disiapkan ternyata masakan itu banyak lebihnya. Min ta'ami ghairu mufsidatin. Maksudnya memberikan makanan ke orang lain itu tidak mempengaruhi ekonomi dia atau tidak mempengaruhi anggaran belanja dia. Jadi memberikan makanan ya. Kana laha ajruha. Jadi yang tadi istri itu dapat pahala. Bima anfaqat, dari apa yang dia nafkahkan, dia berikan kepada orang lain dari makanan tersebut. Wali zaujia, dan bagi suaminya. Jadi istrinya dapat, suaminya dapat. Wali zaujia ajruhu, dapat pahalanya juga. Bima tasabah. Jadi apa yang dikerjakan suami dia kerja, kemudian istri mengasih makanan ke yang lain, istrinya dapat, suaminya dapat. Karena yang bekerja suami. Mithlu dzalik walil khadim mithlu dzalika la yanqusu ba'du min ajri ba'din syai'an. Dan juga pelayannya dapat. Seperti itu tidak mengurangi pahala dari mereka, sedikit pun tidak berpengaruh. Jadi istrinya semuanya dapat, suaminya yang bekerja sampai istri masak dibantu oleh pelayan, pembantu, semuanya dapat. La yang kusu ba'duhum min ajri ba'din syai', tidak berkurang sedikit pun pahala mereka. Jadi kalau punya besok, kalau punya kelebihan ini di dapur, kasih. Siapa yang lapar ini dikasih 1 piring saja. Saya biasanya kalau di luar rumah nggak ada orang, saya telepon sini. Biasanya saya tanya dulu, apa sudah makan atau belum. Selalu seperti itu. Setiap makan itu mesti seperti itu. Alhamdulillah Allah tidak membuat kita lapar. Jadi barokahnya yang memberi makan. Jadi yang seperti tadi, Allah memberi makan di surga, bahkan di dunia pun dijamin. Sudah, jangan makan yang terlalu mewah. Jadi kalau misalkan punya nasi putih, tempe sambal, udah bagi. Makan berdua atau sama teman-teman kita. Jadi kalau sama muslim, sesama muslim dia panggil. Cuman ya tanyakan dulu, apa mau makan atau tidak, apa mau makan dengan lauk ini atau tidak, kan seperti itu. Atau misalkan yang ibu-ibu ajak teman-temannya. Nah, itu Allah jamin. Bukan hanya di surga saja, sampai di dunia tidak pernah lapar. Jadi ujian lapar sudah terlewati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, la yazalu rajulu yas'aluhu nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa bi wajhi muz'atu lahmin. Jadi kalau orang suka meminta-minta, yas'alun nas,
Kalau orang masih tetap suka minta-minta sampai suatu hari nanti, yaitu hari kiamat, dia datang dalam hari kiamat dalam keadaan mukanya enggak ada dagingnya. Walaisa fi wajhi mus'atu lahmin. Jadi di hari kiamat dia tidak punya daging di mukanya. Jadi apa? Orang yang sering minta berarti mukanya dia tidak punya malu, karena al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman. Kecuali dalam keadaan mutol, meminta-minta sebatas dalam keadaan terpaksa. Kalau kita mampu bekerja saja, bekerja cuci piring itu lebih terhormat daripada meminta. La yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Mus'ah artinya mus'ah mudghah, kama fi ba'di riwayat al-qit'ah. Mudghah itu gumpal, enggak ada segumpal dagingnya. Jadi tanpa orang tadi. Berarti menunjukkan apa? Ketika dia meminta bukan dalam keadaan terpaksa, bukan dalam keadaan dia butuh banget, itu bisa jadi tidak punya malu. Karena sebagai umat Islam, orang beriman, kita mempunyai kewibawaan. Orang beriman itu harus kaya, sehingga orang beriman itu hanya memberi saja, memberi. Takatsuron, fa inna ma yas'alu jamron. Sesungguhnya dia itu yang dia minta sebenarnya api neraka. Ya. Jadi orang kaya gara-gara meminta itu tidak akan bertahan. Jadi meminta-minta pun dalam keadaan terpaksa. Kalau kita sudah mampu, sudah berhenti memintanya. Kalau misalkan menghindari meminta, minjem saja. Jadi minjem untuk usaha, minjem ke saudara, itu lebih baik. Kalau usaha kita maju, kita bayar itu modalnya. Saya bahkan kalau butuh apapun, mau lapar mau kesini, dari dulu. Jadi dari semenjak kecil memang dibiasakan. Cuma kalau punya misalkan dulu itu saya waktu pesantren di Jombang tuh harga nasi itu 1.000. Jadi kalau sama airnya itu 1.100. Jadi kalau saya punya 3.000 itu mesti saya membeli 2 bungkus. Jadi kalau seorang sudah melewati itu, sudah selalu memberi pakaian ya, memberi pakaian kepada orang, baik anak kecil, memberi pakaian anak kecil, memberi pakaian ke orang dewasa, kemudian memberi makan, memberi minum. Kalau sudah memberi makan pasti memberi minum. Ya minumnya air putih. Jadi dibikinkan yang enak-enak gitu ya. Kalau sudah ini, itu insya Allah tidak bakal kekurangan. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan yang dewasa, buat anak-anak kecil, siapa saja, atau dari saudaranya, tetangganya, satu ini aja, satu pakaian atas bawah paling berapa? Biasakan seperti ditawarkan dulu, mau minta makan apa, mau minum apa, mau pakaian seperti apa, tawarkan. Jadi kalau dia sudah, saya pengen seperti ini, baru belikan. Jadi takut kalau kita mau asal memberikan dia tidak jadi biar ibadah kita mulus, Bu. Biar langsung dimanfaatkan dia, biar langsung dipakai dia, kembali kebaikannya, keberkahannya ke kita. Jadi ditanyakan mau makan, minum, memberi pakaian, tanyakan. Jadi sukanya yang seperti apa, makan apa, pakaian seperti apa. Ya, ini yang saya terapkan dari dulu seperti ini. Kalau yang dewasa nggak ada, buat anak-anak kecil, Bu. Mereka senang diberi baju-baju yang lucu, atau saudara kita, atau tetangga kita, atau kenalan kita, teman kita. Saya juga menerapkan ini dari dulu, ya. Selanjutnya, nah ini, fa inna ma yas'alu jamran falyastakil aw liyastakfir. Jadi mau dia minta sedikit atau banyak, namanya juga meminta, tetap tidak banyak.
Dia seolah-olah meminta barang. Kalau kita memang selalu kurang, selalu butuh, usahakan. Jadi sudah butuh, habis itu jangan minta lagi. Kecuali ntar terpaksa lagi, minta nggak apa-apa, yang penting tekadkan. Ntar ke depan diminta. Seolah-olah kamu tetap memenuhi kebutuhan, tetapi tidak menyukai hal meminta. Itu harus ditekadkan seperti itu. Agar Allah mengabulkan, Allah mampukan, sehingga kita suatu saat, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita bukan meminta lagi, sudah memberi. Terus seperti itu ya. Di ambil pakaian, makan, minum. Paling simpel. Selanjutnya, wa an Zubair bin Al-Awwam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyakhudha ahadakum hablahu fayati bi husmati minal hatubi ala dhuhri fayabi'aha wa yakufa biha wajhu khairun lahu min ayyas'ala an-nas atahu aw mana'u. Nah ini kalau sekarang mungkin di sini nggak ada nih, kalau di sini masih ada. Seharusnya salah satu kalian itu ngambil tali, kumpulkan kayu bakarnya ikat, kamu potong di sini, kamu jual di pasar. Itu lebih baik bagimu daripada kamu meminta. Hablahu talinya, fayati bihusmati minal hatab. Dia kumpulin kayu bakar, kemudian diikat. Kemudian ditaruh sini, dipikul, kemudian dibawa ke pasar atau dijajakan orang yang membutuhkan jual. Itu lebih baik daripada meminta. Ala dhuhri, jadi bawa sini dipikul. Fayabi'aha dan dijualnya. Fayakuffa biha, Allah akan mencukupkan meskipun pekerjaannya seperti itu. Itu lebih baik daripada meminta. Hanya mengikat kayu dengan tali, mengumpulkan kayu bakar, jual, kemudian dijual ke pasar, Allah akan mencukupkan dengan pekerjaan itu dibanding kita meminta. Wajahu khairun lahu min ayyas'alan nas atau manau. Lebih baik bekerja seperti itu daripada meminta-minta kepada orang, meskipun orang itu menolak permintaan Anda atau menerima. Berarti kalau menolak kan nggak jadi, tapi dia meminta, memulai minta, itu yang nggak bagus. Lebih baik kumpulin tali, kumpulin kayu, ikat di apa? Di sini dipanggul, dijual ke pasar. Fayabi'aha, jual. Fayakuffa biha, Allah akan mencukupkan dengan pekerjaan itu. Itu lebih baik daripada meminta ya. Selanjutnya, wa an Sumroh ibni Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alatu kadhub yakuddu biha ar-rajul wajha illa yas'ala ar-rajul sultana aw fi amrin la budda minhu. Jadi meminta-minta tuh kayak nyakar muka sendiri. Nih, kayak nyakar. Minta-minta tuh kayak nyakar. Yakuddu biha ar-rajul wajha. Ini soal rojuli amwalan nas khotsyun fi wajh. Jadi ketika kita meminta itu sama aja mencakar muka sendiri, ya. Sama dengan mencakar. Illa ayas ala rojul sultan au fi amrin la budawin, kecuali kita protes demonstrasi karena misalkan ke pemerintah, sultanan, orang yang berkuasa. Di sini tidak dibangun jalan di sini rusak. Jadi kita protes ke pemerintah, meminta pemerintah agar membangun jalan, memperbaikan itu, tidak apa-apa. Illa ayas ala rojul sultanan au fi amrin la budawin, kecuali dia meminta kepada pemerintah, menuntut kepada pemerintah agar memperbaiki fasilitas jalan atau fasilitas umum.